Wanita itu mencabut tusuk konde dari rambutnya, melepaskan cincin pernikahan dari jari manisnya, menanggalkan gaun pengantinnya yang indah, lalu dengan penuh tekad melangkah masuk ke dalam formasi penyegel iblis, berniat mati bersama sang iblis, hanya demi membuat kaisar yang mengkhianatinya menyesal seumur hidup. Saat itu sang kaisar justru sedang gembira mempersiapkan upacara pernikahan mereka. Namun tiba-tiba langit mengguncang, dan hal pertama yang dilakukannya adalah menenangkan wanita licik di sisinya. Waktu pernikahan pun semakin dekat, namun wanita yang dinantikannya tak kunjung datang, sampai seorang pengawal melapor bahwa langit tak ada gejolak, hanya formasi penyegel iblis yang mengalami gangguan. Barulah sang kaisar sadar. Wanita itu telah pergi sendiri ke formasi penyegel iblis. Ia pun segera mengejarnya, namun tetap terlambat. Sehari sebelumnya, wanita itu menggunakan darahnya sendiri untuk meracik pil darah bagi sang kaisar. Namun sebelum sempat memberikannya, ia melihat dengan mata kepala sendiri. Sang kaisar sedang bermesraan dengan wanita licik itu. Bahkan setelah menyadari kehadirannya, mereka masih berpelukan penuh cinta. Hati wanita itu hancur seketika. Namun itu belum semuanya. Saat ia mengikuti sang kaisar keluar ruangan, ia menemukan kenyataan pahit. Luka lama sang kaisar selama ini hanyalah sandiwara. Semua itu hanya untuk menipunya agar mau meracik pil darah. Dan semua pil itu ternyata diberikan kepada wanita licik untuk kecantikan dan awet muda. Mengetahui semuanya, wanita itu muntah darah dan pingsan karena syok. Namun selama ia tak sadarkan diri, sang kaisar bahkan tak pernah menjenguknya. Setelah sadar, ia pun tak lagi punya rasa cinta terhadap kaisar. Di saat yang sama, formasi penyegel iblis mulai berguncang. Mengetahui sang iblis ingin lepas dari segel, wanita itu tanpa ragu melukai telapak tangannya, menggunakan darahnya untuk memperbaiki segel. Pengawal yang melihatnya panik, karena ia tahu, jika wanita itu melakukannya, maka dalam 7 hari ke depan ia akan meninggal. Pengawal itu pun ingin melaporkan ke kaisar, namun wanita itu mengurungnya dengan sihir, karena baginya, cintanya pada kaisar sudah benar-benar mati. Setelah menyegel iblis kembali, ia memerintahkan pengawalnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Pengawal bingung, karena seisi langit tahu betapa sang kaisar mencintainya. Namun jika kaisar tahu, langit pasti akan kacau. Tiba-tiba sang kaisar datang, melihat formasi segel tampak berbeda. Ia pun ingin memeriksanya. Namun wanita itu segera menghentikannya. Bohong bahwa tidak terjadi apa-apa. Kaisar mempercayainya, dan menunjukkan buku pernikahan. Katanya, 7 hari lagi adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-1000, dan ia ingin menggelar pesta besar-besaran. Lalu ia juga menunjukkan daftar ujian kenaikan tingkat dewa. Saat melihat nama wanita licik di dalamnya, wanita itu langsung sadar, pernikahan ini hanyalah kedok, agar wanita licik bisa naik tingkat menjadi dewi. Saat itu juga, liontin giok yang tergantung di pinggang sang kaisar mulai bersinar. Wanita itu sadar, liontin cinta yang disebut sebagai simbol kesetiaan itu, ternyata juga dimiliki oleh wanita licik. Ia pun diam-diam mengikuti kaisar, dan menyaksikannya masuk ke kamar wanita licik. Di sana, ia mendapati pil darah buatannya, sedang digunakan untuk menyembuhkan wanita licik. Hati wanita itu benar-benar hancur. Ia mengambil hadiah pemberian kaisar dan menghancurkannya. Hari pernikahan pun tiba, dan juga hari terakhir segel iblis. Pengawal mengingatkannya tentang hal itu. Wanita itu mengingat kembali pernikahan yang dulu ia impikan, yang kini akhirnya terwujud. Namun ia sudah tak menginginkannya lagi. Dengan tenang ia berkata, semua akan berjalan sesuai rencana, dan ia akan mengurus segel setelahnya. Sang kaisar pun datang menjemputnya. Melihat air matanya, ia mengira itu air mata kebahagiaan. Di hadapan seluruh langit, mereka melangkah ke pelaminan. Semua memberi hadiah pernikahan. Namun wanita licik malah memberi kurma merah dan kacang tanah. Dengan lantang mendoakan